Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi ya, hampir siang. Apa kabar semuanya? Ya, sebentar ya, mata ini susah. Ya, saya percaya semua baik-baik saja. Ya, selalu terbiasa di dalam Kristus Yesus tentunya ya. Jika ada seseorang yang butuh doa nantinya, silakan saja hubungi Pastor Henry, mana dia. Ya, dan kawan-kawan lah. Ya, kalau Bapak Ibu suruh saya doakan Bapak Ibu, agak pusing saya. Tapi secara pribadi saya doakan Bapak Ibu. Ya, tenang aja. Ya. Tidak usah sungkan ya, karena kita semua memang adalah keluarga yang benar-benar keluarga ya, bukan slogan. Jika mungkin nanti mungkin Bapak Ibu pastor-pastornya nggak ada di tempat misalnya di ibadah ini, ya datangi saja dimanapun mereka berada nantinya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Agape Grace Family ya. Tidak peduli bagaimana kecil ataupun besarnya peran Bapak Ibu dalam keluarga ini, semua telah mengambil bagian yang terbaik di dalam kerajaan Allah. Ya. Katakanlah Bapak Ibu memiliki hati untuk menyampaikan firman Kristus, yaitu kasih karunia, maka belajarlah untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Ya. Makanlah Yesus itu dengan benar. Tanpa dia tidak mungkin kita hidup. Jadi mau menceritakan siapa lagi kalau bukan mengenai Tuhan Yesus ya. Melalui dia kita berhak memanggil Allah pencipta langit dan bumi ini Bapa gitu ya. Itu perkara besar ya. Oleh karena dia Roh Kudus bisa berdiam di dalam kita. Hanya karena dia janji-janji Bapa di surga itu dalam hidup kita ini menjadi nyata. Hati Bapa itu bukan kecut setiap kali kita membicarakan Tuhan Yesus. Tapi justru beliau dimegahkan melalui Tuhan Yesus. Dia tidak akan sakit hati saat Pak Arnold bilang Yesus saja ya. Tidak mungkin setiap kali Pastor Henry mengkhotbahkan tentang Yesus, Bapak tiba-tiba batuk keras. Yesus saja pun kalian gitu ya. Pernah tidak Bapak Ibu mendengar Roh Kudus marah-marah namanya tidak pernah disebutkan, tidak pernah dipanggil-panggil. Ya. Setahu saya tidak pernah. Ya. Kalau sempat terjadi durhaka semua kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Habis, ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau sempat begini. Tuhan Yesus yang terlihat ini adalah versi dari Bapa yang tidak terlihat, ya. Di Yohanes 14 ayat 9 itu. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengenal Tuhan, cari Yesus, bukan cari uang. Yang bisa Bapak Ibu lihat di dalam uang hanya wajah Abah Soekarno, Abah Hatta, ya, dan kawan-kawannya itu. Ya. Ditambah dengan yang bermuka kerbau, ya, monyet, badak ada badak ya dulu ya, semua ada. Masuk ke uang kertas itu ya, yang bergambar binatang-binatang itu, bukan bapak-bapak itu. Kalau Bapak Ibu belum pernah belanja dengan uang kertas bergambar binatang-binatang itu, kasihan Delo. Bagi yang sudah selamat ya. Tinggal setengah abad lagi jumpa sama Yesus semua. Setengah abad masih lama ya. Setengah abad.
Senang ya jumpa sama Yesus ya. Tapi jangan sekarang lah, kata Pak Arnold. Ya. Masih banyak urusanku katanya di dunia ini. Ya. Bapak Ibu tahu kenapa nama Pak Arnold yang sering muncul dalam khotbah hari Minggu? Hah? Dia pengkhotbah pasti wajib menyebutkan namanya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi ya mungkin karena hanya dia satu-satunya yang sebut Yesus, saat rata-rata orang Indonesia lebih sering memakai kata Yesus. Ya. Jadi kalau teringat Yesus, pasti terpikir nama Arnold. Karena di gereja ini kita benar-benar fokus pada Pak Arnold. Maksudku pada Tuhan Yesus fokusnya ya. Kita terus fokus pada Yesus ya. Kalau Bapak Ibu tidak kenal Pak Arnold, berarti Bapak Ibu tidak pernah makan Yesus ya. Percayalah. Oke, cukuplah sudah tentang Pak Arnold ya. Let's talk about Europe. Mari kita bicarakan tentang Eropa. Tidak ada yang menarik mengenai Eropa sebenarnya ya. Kalau masalah jalan-jalan, semua pasti setuju. Sementara waktu ya liburan itu bisa menyegarkan pikiran ya. Tetapi Bapak Ibu kalau habis liburan tanpa pulang ke rumah, itu namanya bisa jadi minggat ya. Tersesat namanya ya. Kita dulunya adalah manusia tersesat Bapak Ibu. Hubungan kita dengan Tuhan terputus karena dosa ya kan. Dari tadi kita dengar lagunya ya. Tetapi Tuhan merancangkan suatu penyelesaian yang bertujuan memulihkan hubungan kita dengan Dia ya. Yohanes 14 ayat 6, dari sekian triliunan kemungkinan rencana pembebasan Tuhan, hanya satu jalan yang bisa membebaskan manusia dari kutuk dosa, yaitu dengan pencurahan darah lewat pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Dirinya sendiri harus ya, menjadi manusia. 2 Korintus 5 ayat 21, ya, dia harus sendiri menjadi manusia supaya dia bisa berdarah. Dia harus mati untuk dosa ya, dosa kita. Dengan menjadi dosa itu sendiri. Ya, supaya dia sendiri bisa dihukum mati untuk manusia. Ya. Tuhan dalam status ketiadaannya itu tentu tidak bisa dihukum atau ya untuk nggak bisa mati lah ya. Mau dicambuk atau dipaku bagian mana dari Tuhan kalau dia tidak ada. Ya. Betul ya. Kalau ceritanya Pak Arnold lain lagi. Kita bisa cubit dia sampai dia nangis sepuas-puasnya. Tetapi kalau Tuhan apanya yang dari dia yang bisa kita cubit? Ya. Puji syukur Tuhan telah menjadi manusia agar pembayaran dosa itu bisa dilakukan secara sah. Ya. Namanya Yesus Bapak Ibu. Ya. Dia sudah lahir dan mati untuk kita, dan hari ini kita memperingati kebangkitannya ya. Tidak terasa setahun sudah berlalu ya, cepat sekali. Kemarin kayaknya baru rayakan, sekarang rayakan lagi. Itu luar biasa. Tahun makin cepat. Datang Yesus. Ya. Nah, jangan dulu kan. Besok-besok kita Pak Sitanggang namanya yang kita sebutkan ya Pak Arnold ya. Mantap. Kita lupakan dulu tentang Eropa ya. Perhatikan ini, kalau Tuhan mati dan tidak bisa hidup atau bangkit kembali, berarti dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Ya. Yohanes 11 ayat 25, makanya Tuhan Yesus berfirman bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya.
Penting sekali kata hidup ini, ya, sesudah kata kebangkitan ini, Bapak Ibu. Ya. Yesus tahu akan hal ini. Percuma kalau bisa bangkit tapi mati. Ya. Contohnya seperti zombie lah dalam film-film itu, ya. Ya. Mayat-mayat hidup itu, ya, memang bangkit, tetapi sebenarnya mereka tidak hidup. Ya. Namanya saja yang mayat hidup, ya, salah cetak. Ya. Kalau untuk mengucapkan kata Arnold saja, mayat itu pun tidak bisa, untuk apa bangkit-bangkit segala? Betul ya? Yohanes 10 ayat 10 yang terakhir itu. Yesus tentunya mau membuat kita hidup lebih hidup, betul ya? Ya. Ingat cerita Lazarus, saudaranya Marta dan Maria, ya. Apakah Lazarus itu zombie? Ya. Dulu saya pernah dengar ada pendeta atau pastor yang bilang Lazarus itu zombie. Ya. Kita lihat sebentar lagi apakah itu benar, ya. Rasul Yohanes beberapa kali menuliskan bahwa dia adalah murid yang dikasihi, yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Tapi Roh Kudus sepertinya tidak membiarkan dia sur sendiri, ya, atau enak sendiri, ya. Pada di ayat yang ketiganya, Yohanes 11 ayat 3-nya, Yohanes ada mencatatkan bahwa kedua saudari Lazarus ada mengirim pesan, ya, kalau Lazarus yang dikasihi oleh Yesus sedang sakit. Ya. Mungkin orang yang ditugaskan oleh Marta dan Maria itu untuk menyampaikan berita pesan buruk itu adalah Yohanes sendiri. Ya. Atau bisa juga Yohanes mendengar dia mereka menitipkan pesan seperti itu, ya. Kita nggak tahu lah, hanya Tuhan yang tahu. Pada ayat 3 ini kata yang dipakai untuk kata mengasihi dipakai kata phileo, ya, dalam bahasa Yunaninya itu phileo, ya. Tapi apa yang terjadi pada ayat kelima? Angka anugerah ini, ayat 5, ya. Roh Kudus ada 5-nya. Oh, haleluya. Roh Kudus menekankan kembali akan kasih Tuhan, ya, yaitu kasih yang tanpa syarat. Jika ada yang berkaitan dengan Yesus, Alkitab akan selalu memakai kata agapo, ya, untuk menerangkan Tuhan mengasihi tanpa syarat. Ya. Yesus mengasihi, Yesus agapo Marta, Maria dan Lazarus. Ya. Dari sini kita bisa mengerti bahwa bukan hanya Rasul Yohanes saja yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, tetapi kita semua juga sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang mengharuskan Rasul Yohanes untuk menuliskan ini pada awalnya bahwa Lazarus dan kedua saudarinya adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mereka bertiga ini menggambarkan kita semua, Bapak Ibu, termasuk Rasul Yohanes. Ya. Bedanya dengan kita, mungkin Rasul Yohanes lebih meresapi kebenaran kasih agape yang sudah ada di dalam dia. Setelah dia menulisnya, ya, dia sadar sepenuhnya akan kasih Yesus itu yang ada di dalam dirinya. Kalau kita bisa menyadari kebenaran ini seperti Rasul Yohanes, ya, maka saya percaya hal itu akan berdampak luar biasa pada bagaimana kita melihat, bagaimana kita menjalani hidup kita ini bersama Tuhan Yesus. Cuma hidup kita ini kadang lebih sering seperti Marta yang tipe masa bodoh atau cuek lah. Ya, aku percayalah katanya. Habis itu dia pergi menjauh, ya kan? Kalau Bapak percaya, kita buka Yohanes 11 ayat 20 sampai 32. Saya akan bacakan
ayat 25 sama 32-nya saja ya. Saya yang bacakan aja ya. Karena kalau kita semua baca nanti susah, dengarnya susah ya, sakit telinga. Terlalu kecil ya, nggak apa-apa itu, dengar saja, dengar. Jawab Yesus, ayat 25 ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Katanya kepada Marta ya. Jawab Marta ya. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu ia pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Jadi ini ada jarak ya, Marta mungkin lari-lari ke rumah. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria itu di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur dan untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, lucu sekali ya. Oh, kok lucu. Ketika Marta sudah selesai menjawab Yesus, ya, kan tiba-tiba dia pergi mencari Maria, ya, dan berkata padanya bahwa Yesus memanggil dia. Jadi saya baca kedua dan ketiga kali. Saya tidak dapatkan cerita bahwa Yesus menyuruh Marta untuk memanggil Maria. Ya. Mungkin saya salah baca ya, tapi saya rasa kisah ini hanya lucu saja untuk dibagikan kepada Bapak Ibu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu punya 2 anak. Apakah waktu itu Bapak Ibu sedang memarahi atau bercerita panjang lebar ya, pada anak sulung tentang kehidupan? Ya. Apa namanya? Ngomelin anak lah, misalnya lah ya, contoh lah ya. Anak ya, lalu anak-anak sulung itu hanya katakan gini, anak bapak ibu ya, ya deh pak ibu, ya, aku percaya gitu ya. Lalu dia kembali ke kamar dan berkata pada adiknya untuk keluar menjumpai bapak ibu tanpa dipanggil. Ya. Mungkin dia berpikir dia tidak mau sakit telinga sendiri kan. Ya. Tapi sikap Marta dan Maria ini yang harus kita teladani sebenarnya. Sikap yang bagaimana? Sebelum sampai pada cerita kebangkitan Lazarus, Roh Kudus sudah ada kasih kisi-kisi untuk kita akan kehendaknya. Apa itu? Di awal Marta ada di awalnya tadi, mendengar ya. Marta mendengar berita dan dia datang kepada Yesus. Ya. Juga setelah Maria tahu dia dipanggil, dia juga langsung mendatangi Yesus. Ya. Dia tidak peduli itu benar atau tidak. Maria langsung bangkit, ya, dan pergi mendapatkan Yesus. Ya. Asalkan itu Yesus yang panggil, dia segera bangkit, alias pergi mencari Yesus. Ya. Biasanya kalau kita lagi ada masalah Bapak Ibu, ya, pasti langsung mager, ya, malas gerak ya, malas gerak kan, ya, tidak ada selera untuk apapun ya.
Kalau Yesus datang saat kita lagi ada masalah, apakah kita bisa seperti Maria dan Marta? Ataupun Marta ya? Tidak peduli mau dipanggil ke rumah Bapa di surga atau manapun, pokoknya saat tahu Yesus sudah datang dan ya, kita bisa langsung bangkit menjumpai Yesus. Ada perbedaan sikap juga antara Marta dan Maria, meskipun keduanya sama-sama menjumpai Yesus, mendatangi Yesus. Ya. Maria mendatangi Yesus sambil menangis dan tersungkur di depan kaki Yesus. Tetapi Marta tidaklah demikian. Ya. Masih ingat ketika Yairus kepala rumah ibadat ya, yang tersungkur di depan kaki Yesus, meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang akhirnya juga mati, ya, mati dia. Wah, akhir itu. Dan juga seorang ibu kebangsaan Sirofenisia yang datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Ingat ya. Apa persamaannya dengan Maria yang melakukan hal yang sama? Bapak Ibu, saat mereka saat mereka membawa hati yang hancur ya, dan tersungkur di depan kaki Yesus, hati Yesus tergerak. Dan akhirnya mujizat pun terjadi. Ya. Anak Yairus dibangkitkan, anak ibu itu yang kerasukan setan juga dilepaskan, dan Lazarus juga dibangkitkan. Ya. Orang-orang pada waktu itu, waktu Maria yang bersama Maria di sana, waktu dia menangis itu, ya, mereka juga mengikuti dia keluar bersama-sama. Maksud hati mereka ingin bersedih bersama-sama mungkin ya, tetapi oleh karena Maria, jadinya mereka juga mendapatkan Yesus ya, dan melihat mujizat kebangkitan Lazarus dengan mata kepala mereka sendiri. Wow, dari cerita ini Bapak Ibu, saya bisa merasakan banyak sekali orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu, Rasul Yohanes dipercayakan oleh Roh Kudus untuk menulis semua ini dalam kitab yang sedang kita baca. Ya. Ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa dari surga bagi dia. Kita sekarang juga dipercayakan oleh Tuhan untuk menuliskan kehidupan Kristus ke dalam kisah orang-orang bersana. Saya percaya ini adalah perkataan Roh Kudus. Jadi mari kita bersama-sama belajar untuk bangkit mendapatkan Tuhan Yesus dan merendahkan diri di hadapannya. Saya percaya maksud hati Bapa di surga di sini adalah untuk menginginkan anak-anaknya untuk mendatangi Yesus. Mau percayanya saja seperti Marta, Bapa di surga juga cinta Bapak Ibu. Ya. Mau percayanya seperti Maria, Bapa di surga juga cinta pada Bapak Ibu. Mau serasa mati seperti Lazarus, Bapa juga cinta kepada kamu. Ya. Tetapi yang terutama adalah saat kita mulai bangkit mendatangi Yesus, ketahuilah sebenarnya Dia yang juga sudah duluan mendatangi kita. Ya. Sebelum bangkit Yesus, sebelum dia dipanggil sebenarnya Yesus sudah mau ke sana ya, gitu. Itu ingat, itu penting ini. Haleluya. Jika di antara kita ada yang belum percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam hidupnya, pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama saya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Engkau sudah mendengar tentang kedatangannya dari jauh. Seperti Maria, engkau telah dipanggil. Ambil langkahmu segera untuk mendatangi Yesus dan tersungkur di depannya. Ikuti perkataan saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mau mempercayakan
diriku ke dalam tangan pengampunan-Mu. Aku mau Yesus, Engkau menerima aku sebagai anak-Mu. Aku percaya darah-Mu telah menyucikan aku dari kutuk dan dosa, dan mengangkatku menjadi anak Tuhan pencipta langit dan bumi, yang sekarang kupanggil Aba Bapa. Roh Kudus-Mu ada di dalamku sekarang ini. Kuasa-kuasa kegelapan tidak lagi berkuasa atasku. Bapa, aku percaya dan terima semua yang baik untuk hidupku demi nama Yesus Kristus. Amin. Ya. Kalau ada, saya mau mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah berdoa bersamaku untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupmu. Oke. 2 Korintus 5 ayat 17. Engkau adalah ciptaan baru sekarang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oke. Terimalah itu dengan sukacita. Ya. Sekarang mari kita lanjutkan cerita Lazarus ini sebelum lonceng perut berbunyi. Ya. Jadi ceritanya Lazarus ini mati, akhirnya mati karena sakit dan dikuburkan ya. Tuhan Yesus sepertinya datang terlambat Bapak Ibu. Pertolongan yang diharapkan oleh Lazarus semasa hidupnya pupus. Sudah dimakan ya. Gimana ya? Terlambat 2 hari, gara-gara terlambat 2 hari saya harus mati Tuhan katanya gitu kan. Kira-kira gara-gara Tuhan Yesus terlambat. Ya. Tidak ada lagi pengharapan. Ya. Roti bukan saja sudah jadi bubur, tapi udah gosong. Ya. 4 hari lamanya di dalam kubur itu bukan lagi kabar baik. Sudah berbau busuk. Ya. Orang di dunia pun akan tahu akan hal ini. Lazarus dari Betania, Lazarus of Bethany, itu artinya namanya orang yang ditolong oleh Tuhan Allah dari penderitaan. Ya. Tetapi mengapa ceritanya terakhir tragis dalam kubur? Ya. Kubur, kubul, mengabulkan itu baru bisa L kan? Apa yang bisa didapatkan dari kisah ini, Bapak Ibu? Ya. Tuhan Yesus hadir sebagai pengharapan bagi kita. Ya. Dia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Ya. Lihatlah apa yang terjadi setelah kedatangannya. Lihatlah apa yang terjadi setelah Maria tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Hati Yesus tergerak dan dia ikut menangis. Ya. Dia bukan tidak tahu Bapak Ibu menderita. Ya. Namun kehadirannya bukan untuk ikut meratapi betapa sialnya dunia ini. Betapa sialnya hidup ini. Ya. Apakah dia bersedih hati lalu minum-minum sampai mabuk-mabukan? Apakah dia menyesali dirinya karena terlambat menolong Lazarus? Tidak Bapak Ibu. Dia perintahkan mereka mengangkat batu kubur itu yang menghalanginya. Dia Yohanes 11 ayat 43-nya. Dia panggil Lazarus keluar dari kubur sesudahnya. Ya. Lazarus bangkit karena firman Kristus, marilah keluar. Ya. Haleluya. Batu kubur itu seperti hukum Taurat Bapak Ibu, yang menghalangi perjumpaan manusia dengan Tuhan. Dingin, kaku, ya seperti khotbahku ini. Dari A sampai Z semua sudah ditentukan. Yang Bapak boleh Ibu
ucapkan hanya AMIN itu aja. 4 huruf itu ya. Selebihnya udah ditetapkan. Ya. Dingin, kaku, keras, tak bernyawa, kecuali khotbah ini. Ya. Kita tidak mau mengharapkan hidup kita pada sesuatu yang tak bernyawa. Ya. Kita tidak mau mengharapkan hidup kita pada sesuatu yang inilah keras ini ya. Kalau keras sama keras, kita kan keras ya, bentur, hancur semua. Ya. Kita mau Tuhan Yesus sang anugerah itu, yang hidup. Ya. Kita butuh anugerah Tuhan. Ya. Gambarannya dalam kisah ini adalah bahwasanya Bapa di surga tidak mau membiarkan hukum Taurat menutupi jalan keluar kita bersama Tuhan Yesus. Makanya dia sendiri yang menyingkirkan batu Taurat itu. Dan dia mengizinkan anaknya Yesus Kristus ya, memanggil kita untuk keluar, untuk hidup dan hidup penuh kelimpahan seperti yang Yohanes 10 ayat 10 tadi katakan. Ya. Bapak Ibu, setelah batu Taurat itu disingkirkan oleh Tuhan Yesus, selanjutnya adalah kain-kain kafan, kain-kain kematian yang membungkus kita itu juga harus dibuka. Kain-kain itu bukan dari surga. Tuhan tidak lupa akan itu. Dia tahu masih ada pembalut-pembalut, bukan itu ya, pembalut-pembalut yang menempel di tubuh kita yang akan menghalangi kita berjalan keluar. Juga ada ya, juga kain kafan itu kan menutupi mata mereka, ya, menutupi mata kita, ya. Juga menutupi telinga kita dari mendengar firman Kristus. Dari ujung kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki, terbalik. Terbungkus kafan. Ya. Tapi jangan khawatir. Roh Kudus akan membantu kita untuk melepaskan diri dari kain-kain kematian itu. Ya. Kita hanya perlu bangkit sesuai firman-Nya dan menerima kehidupan sang anak tentunya ya. Ya. Ulangan 31 ayat 8, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sendirian. Yesus yang telah memanggilmu keluar dari kubur itu, dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Dia tidak akan pernah melupakan engkau. Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa dia menyerukan namamu dengan keras? Ya. Supaya engkau tahu dia telah memanggilmu keluar. Ya. Rianda, marilah keluar. Murni, mari keluar. April, mari keluar, mana dong? Ayo sini, keluar semua. Herman, ayo. Lamhot, marilah keluar. Ya, haleluya. Jadi sekali lagi, apakah Bapak Ibu berarti bagi Bapa di surga? Ya, engkau adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapa di surga. Tidak ada yang tercatat akhir dari hidup Lazarus di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca, cari di mana ada ketemu Lazarus hidupnya jadi begini, jadi begitu ya. Tapi di dalam Alkitab tidak ada tercatat Lazarus yang ini. Ya, habis, ya, nggak tahu kemana gitu. Maksudnya habis dikubur. Ya. Itu artinya hidup kita tanpa akhir juga bersama Kristus Yesus, yaitu selamanya. Ya.
Tidak ada penutup cerita yang menyedihkan yang bisa menutup karya Yesus yang luar biasa di dalam hidup kita. Tidak ada kisah batu lain yang menutupi Lazarus. Begitu juga dengan kita di dalam Kristus Yesus. Ya, saya rasa sudah cukup demikian. Terima kasih. Saya berdoa Bapak Ibu bisa menerima firman-Nya dengan jelas dan bergerak keluar dari kubur. Saya percaya semua yang ada di sini sudah keluar dari kubur, ya. Dan saya percaya kain-kain kematian itu sudah dibukakan semua. Dan Bapak Ibu sudah berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Amin. Haleluya.